Baik, shalom. Baik, puji nama Tuhan ya, kita mengucap syukur. Kita buka firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ya. Besok kita merayakan hari kemerdekaan kita ya. Dan hari ini kita juga mendengarkan firman Tuhan tentang kemerdekaan ya. Jadi kita benar-benar dimerdekakan di dalam Kristus. Tidak ada lagi perhambaan. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan hal yang benar, dengan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat 10 saja, tidak apa-apa ya. Kita baca berbalasan. Kemerdekaan Kristen. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menggunakan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu melakukan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Atau kamu tidak memilikinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi kalau siapa mengajukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan ya, besok kita merayakan, memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara, di mana kita telah dimerdekakan ya, telah merdeka dari hidup penjajahan bangsa asing. Nah, setelah kita merdeka, tidak lagi hidup di bawah tekanan penjajah, maka kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, yang benar, dan kita tetap mempertahankan supaya tidak kembali lagi kita dijajah. Tidak ada lagi penjajahan di bangsa ini, dan kita layak menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita ya. Dan ini yang kita rasakan sekarang, kita nikmati hasil perjuangan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, ini kita bebas dari penjajahan bangsa lain. Nah, tapi di sini kita dikatakan apa? Kemerdekaan kita sebagai orang Kristen. Kita dimerdekakan bukan dengan hal-hal yang fana, tapi kita dimerdekakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dengan darah yang kudus. Jadi bukan dengan darah yang fana. Terus sebagian katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristus yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa, bukan dari penjajahannya. Dari hukum dosa, kita dijajah oleh dosa selama ini, yang membuat kita tidak pernah bebas datang kepada Tuhan, yang membuat kita selalu maju mundur dengan Tuhan. Karena apa? Hukum dosa yang memperbudak. Jangan mau lagi diperbudak dosa, karena dosa itu dia bekerja sepertinya baik, mulus, ya, sepertinya iya enak kalau diikuti. Tapi satu kali kita ngikut, untuk terus apa? Keenakan. Bisa-bisa jadi gaya hidup di bawah kutuk dosa, ya, bisa jadi gaya hidup. Kalau kita tidak bertindak untuk apa? Membatasi, melawan, dan melepaskan diri dari hal itu. Yesus sudah lepaskan. Sekarang kita yang melakukan. Tindakan apa yang kita mau lakukan? Yesus tidak mungkin digantung lagi, dimatikan lagi, disalib lagi di kayu salib dengan keadaan kita yang sekarang. Tetapi satu kali Dia memerdekakan kita, kita merdeka untuk selamanya.
Kita merdeka untuk selamanya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, banyak kita tidak sadar dengan kuk perhambaan ini. Kadang-kadang sekarang kuk perhambaan itu lewat apa? Lewat handphone. Ya, lewat handphone. Kita main handphone sampai lama, sampai berapa jam. Nanti paling berdoa 15 menit sudah ngantuk. Ini kuk perhambaan loh, secara nggak sadar kita. Kuk perhambaan, nonton televisi sampai berjam-jam. Kuk perhambaan juga, karena kita sudah diperhamba, diperbudak dengan waktu yang dia ambil dari kita. Apalagi kuk perhambaan, kebiasaan kita apa? Tidur berlama-lama. Ini pun sadari ya. Waktu pagi kita bangun pagi, jam berapa? Jam 4 itu kita mulai menaikkan pujian. Tapi ada orang nggak bangun dan tidur. Jangan pikir karena memang saya mau tidur, bukan. Tapi itu ada satu roh yang mengikat. Ini saudara. Jadi jangan suka terlelap. Waktunya orang udah bangun, kita masih tidur. Ini satu keterikatan loh. Jadi bagaimana engkau merdeka kalau engkau tidak mengisi hari-harimu dengan kemerdekaan yang sudah diberikan kepadamu? Kita tidak bisa juga merdeka kalau kita masih keterikatan satu kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Waktu saya pernah khotbah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kenapa ada yang bodoh, ada yang bijaksana? Karena yang bodoh tidak membangun dirinya, tidak ada satu tindakan mengikuti, tidur ya tidur. Akhirnya apa? Kemiskinanlah yang datang, kebinasaanlah yang datang. Ada saudara yang mengikuti khotbah saya itu? Ini saudara. Dan memang inilah firman Tuhan. Jadi supaya kita benar-benar merdeka, saudara, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan ada lagi kuk perhambaan, segala bentuk kejahatan ya. Kuk perhambaan itu segala bentuk kejahatan yang dirangkum dalam satu menjadi apa? Jadi dosa. Jadi dosa. Memang kalau kita pikir, saya nggak ganggu orang, saya asik dengan handphone saya asik dengan kebiasaan saya tidur, saya asik dengan kebiasaan saya nonton TV, nggak ganggu orang, tapi mengganggu hati Tuhan. Karena apa? Tuhan lihat begini, sekian jam engkau sudah berada di tempat ini, sekian jam engkau ada di tempat tidurmu, tapi berapa jam engkau ada bersama dengan aku? Waktu Tuhan ngajak murid-muridnya berdoa di Getsemani, dikatakan apa? Berjagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja? Tuhan katakan. Berarti doa terpendek adalah 1 jam. 1 jam saja, ini hal yang kecil. Maksudnya yang minimal yang Tuhan minta waktunya, nggak maksimal. Siapa yang berdoa sampai 1 jam saja? 1 jam saja, waktu terpendek bagi Tuhan. Ya, waktu terpendek. Saudara, ini dirangkum jadi satu kejahatan, dosa ya. Kristus sudah mati untuk kita, jadi jangan lagi hidup dikuasai dosa, supaya kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan yang dari Kristus. Supaya kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan yang dari Kristus ya. Perlu ada, supaya kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan bagaimana? Perlu ada penyerahan total. Jangan nuntut sama Tuhan saudara. Perlu ada penyerahan total. Ketika kita mau menyerah total, kita nggak akan pernah peduli situasi yang sedang berada pada kita. Kita nggak akan pernah peduli dengan situasi dan kondisi kita. Namanya menyerah, bersikap positif terhadap Tuhan dan bersikap ramah terhadap Tuhan, bersikap baik terhadap Tuhan. Ini saudara, kita bersikap positif. Jangan pernah nyalahi Tuhan dengan keberadaan kita sekarang ini. Jangan pernah menyalahi Tuhan. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan, gak ada lagi kuk perhambaan. Tapi jangan buat dirimu jadi diperhamba oleh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Saudara, ini yang dimaksud adalah hanya lambang dari jasmani.
tanda dari lahiriah saja. Kalau kita dengan segala keberadaan kita, tradisi kita, dengan lambang-lambang yang kita percayai, kita ini sudah melakukan terbaik, ingat itu hanya lambang, tetapi jadinya Kristus nggak ada artinya. Kalau kita percaya dengan hal-hal yang tradisi, lambang ini, leluhur kita katakan ini, ya jangan disentuh, jangan ini, berarti Kristus tidak ada artinya. Ini berbicara tentang pembenaran diri sendiri, pembenaran dari manusia sendiri. Dan sebanyak sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyenangkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sunat nggak salah, gak sunat pun nggak salah. Maksudnya apa saudara? Ketika engkau memegang tradisimu, ketika engkau memegang aturan-aturan adat istiadat dan perintah manusia, ingat, engkau wajib melakukan firman Tuhan. Tidak boleh firman Tuhan di bawah dan segala tradisimu ada di atas. Wajib melakukan hukum Tuhan, bukan hukum dunia, bukan hukum manusia. Ini yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Galatia. Bagaimana supaya kita bisa berdiri kokoh, berdiri teguh, tidak goyah apapun yang terjadi. Tadi saya katakan perlu ada penyerahan total. Ketika kita mau menyerah secara total kepada Allah, kita akan punya pikiran dan perasaan Kristus. Kita akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, saudara ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara, jangan pernah lepas dari kasih karunia Allah. Jangan pernah terlepas dari Allah. Jangan pernah terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Ketika kita lepas dari jalurnya Allah, kita gak akan pernah memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Tidak. Kita akan punya perasaan sendiri, pikiran sendiri, rancangan sendiri. Tidak pernah berharap dari Tuhan dan tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Selalu berusaha dengan kekuatan sendiri. Lepas berarti terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Ini ditegaskan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai kita terpisah dari Allah. Saudara, semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya dengan baik, semakin kita apa saudara? Kita tidak takut menyerah. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Enggak takut saudara. Semakin kita mengenal. Saudara, ketika kita mengenal Allah dan menerima janji Allah. Tadi dengar kesaksian Ivan ya. Sebelum dia melangkah ke sana, saya dengar dari kesaksiannya, dia akan cabut karena takut dengan COVID. Tapi ayahnya Jipan bilang, bertanya dulu kepada Tuhan. Ketika itu mereka datang ibadah dan Tuhan bilang apa? Lakukan, aku menyertai engkau. Ternyata betul ada perbedaan antara orang yang disertai Tuhan dengan yang tidak. Boleh sama-sama ibadah, sering saya ingatkan, tapi kualitas pasti beda. Ketika Tuhan katakan aku menyertai engkau, jadi jangan jalan sembarang, tapi ikuti aturan-aturan Tuhan. Taati apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Jangan karena udah pegang janji Tuhan, Tuhan menyertai aku, jadi aku harus pilih. Tidak saudara. Ketika Tuhan menyatakan aku menyertai engkau, kita wajib menjaga diri kita. Amin. Kita wajib melekat kepada Allah. Kita wajib mengikatkan diri pada Allah. Begini saudara, ketika saudara menantikan janji Allah, saudara harus ada keterikatan dengan Allah. Harus ada. Kenapa Abraham menjadi bapak segala orang percaya? Dia tetap terikat kepada Allah. Dia tetap melakukan perintah Allah. Dia tetap taat kepada Allah. Jadi ketika kita nantikan janji Allah, jangan biarkan dirimu lepas dari Allah. Buat dirimu terikat dengan Allah. Keterikatan harus ada saudara. Keterikatan itu bukan masalah bicara. Bukan. Ada sikap dan tindakan kita. Ini, jadi jangan hanya menantikan. Buat dirimu terikat dengan Allah. Kenapa? Daniel masuk ke gua singa pun, masuk ke dapur perapian, dia dilepaskan karena dia terikat dengan Allah. Dia bilang apa? Kalaupun kami harus masuk ke dalam dapur api itu, kami akan masuk. Tapi kalaupun Tuhan kami tidak bisa menolong kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Mendengar ini bagaimana hati Allah, saudara? Kalaupun gak ditolong tetap percaya pada Tuhan. Halo, kita mau gak?
orang yang hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Ikatkan dirimu. Susah payah biar deh dengan Tuhan saja, ya. Senang-senang pun senang dengan Tuhan, susah-susah pun susah dengan Tuhan, tidak dengan dunia ini. Ini saudara yang menjadi satu nilai yang Tuhan lihat dalam kehidupan gereja Tuhan. Bukan kita mau dijawab tok doa kita, tapi kita nggak datang. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Nggak bisa. Ingat waktu saya pernah khotbah, Tuhan sudah berjanji mau membangun suatu bangsa atau kerajaan, tapi karena dilihat tidak bertobat, Tuhan tarik kembali janjinya. Dan ketika Tuhan mau menurunkan satu hukuman kepada satu bangsa atau kerajaan, tapi dia lihat bangsa itu bertobat, maka menyesallah Tuhan merancangkan hukuman dan dia tarik hukumannya. Biar setiap kita membuat Tuhan menarik rancangan hukumannya terhadap kita. Jadikan kita orang yang benar-benar merdeka dalam Kristus. Dan rancangan hukuman itu gagal, Tuhan tarik kembali. Saudara, hidup ini lebih berharga dari segala apa yang ada di dunia ini. Kalau saya lihat ya, bagaimana neraka itu, dalam ini hanya lihat di sosmed ya, dalamnya api itu dan dijatuhkan ke dalam itu saya ketakutan loh, saya ketakutan. Tuhan, aduh, panasnya bagaimana di sana ya? Panasnya bagaimana di sana? Saya bayangkan sendiri. Jadi, bagaimana saudara? Hidup kita ini lebih berharga dari segala apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita sayang hidup kita. Kita jaga hidup kita. Nanti kita tahu di ayat-ayat 9 nanti ya, kita tahu. Di sini dikatakan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara, orang yang beriman ada roh Allah di dalamnya untuk berbicara kepadanya, untuk mengingatkan dia, untuk mengarahkan jalan-jalan hidupnya. Ya, ada. Kalau dia orang yang beriman, pasti roh Allah ada Tuhan berikan untuk mengendalikan hidupnya. Jadi kita beda. Orang yang ada dengan roh Allah, orang yang beriman itu beda dengan orang yang tidak beriman, saudara. Jadi kita biar mengerti. Kalau kita dengar firman Tuhan, kok firman Tuhan, saudara, saya katakan bersyukur kalau saudara bisa katakan disakiti oleh firman Tuhan saat ini. Benar saudara, saya dulu begitu, rasanya gak kuat. Aduh, mau begininya gak kuat. Aduh Tuhan, cukup sudah, aku tahu aku kesalahanku Tuhan. Aduh Tuhan, saya begitu ya dulu, waktu saya masih ibadah di kota ya. Saya tahu Tuhan kesalahanku dan saya tidak akan ulang. Saudara, firman Tuhan itu bagaikan apa? Cemeti kasih Tuhan untuk kita. Walaupun dia cemeti tapi ada kasih. Ini saudara, walaupun dia berbentuk cemeti tapi ada kasih. Ini firman Tuhan. Jadi saudara, ketika kita semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya dengan baik dan semakin kita melihat perbuatan Tuhan, ini membuat kita apa? Semakin rela untuk berubah dan dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita semakin mengerti firman Tuhan, kita makin rela, pasrah untuk berubah dan dibentuk oleh firman Tuhan. Kenapa orang sulit berubah? Karena nggak rela. Nggak rela dia dibentuk, nggak rela untuk firman Tuhan. Kalau kita memang rela saudara, kita akan dengan kesadaran sendiri kita akan berubah. Karena saya nggak bisa berubah saudara loh. Hanya firman Tuhan yang bisa berubah. Saya pun hanya dirubah oleh firman Tuhan. Saudara pun hanya bisa dirubah. Sekudus apa, sekuat apa istrimu atau suamimu berdoa untuk bilang kamu berubah, gak akan bisa. Gak akan seperti gini membalikkan telapak tangan. Tetapi firman juga lah yang akan bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena di situ ada firman Tuhan yang siap mengubah setiap kehidupan kita. Pertama apa? Karakter kita. Kita tidak jalan terus dengan segala oh haleluya, oh puji Tuhan, oh sepertinya holy. Ya, sepertinya kita holy maksudnya haleluya, haleluya. Tapi nggak sesuai saudara. Yang Tuhan mau lihat perubahan itu, karakter itu. Nggak perlu sedikit haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nggak itu saudara. Ya, tapi karakter kita, sikap hidup kita.
Saya sudah sampaikan, untuk apa kita dipilih Tuhan? Supaya hidup kita menjadi berarti dan menunjukkan hidup yang baik di hadapan sesama. Ini untuk apa kita dimerdekakan? Supaya kita nggak binasa dan hidup kita berarti bagi Tuhan. Oleh sebab itu jangan hindari Tuhan. Saya katakan begini, kita ini orang-orang yang keliru. Saya katakan banyak yang keliru. Kalau sudah dapat berkat rasanya sudah cukup. Saudara, lepas. Ada yang lebih dari itu, sumbernya. Jadi jangan karena berkatnya, saudara. Jangan karena janji Tuhannya engkau melekat kepada Tuhan. Tetapi jika engkau benar-benar mengenal Tuhan, bahwa engkau punya hati, bahwa engkau akan hidup bersama dengan Tuhan, ini yang membuat engkau melekat padanya. Kalau kita nggak punya pikiran akan hidup bersama dengan Tuhan, kita sulit untuk melekat dengan Tuhan. Kita sulit untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus. Ini saudara, jadi pegang sumbernya, bahwa engkau akan hidup bersama dengan Dia. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini loh saudara, istimewanya orang yang melekat kepada Tuhan. Kita rasanya tinggal di rumah gedung aja sudah wah, sombongnya amit-amit ya. Tapi ingat, tinggal di surga lebih indah saudara. Dengan siapa? Dengan Yesus. Dan janji inilah yang kita sedang kerjakan, kita raih ya, yang sedang kita kejar saat ini. Jadi saya bilang, jangan berkatnya, berkat bisa habis, tapi sumbernya, apabila engkau terikat dengan sumbernya, maka engkau akan mengerti arti hidup ini. Maka engkau akan rela berubah untuk dalam segala situasi apapun yang terjadi, engkau akan tetap memandang Allah itu Allah yang positif, dan engkau akan tetap baik kepada Allah. Jadi kita nggak bersungut-sungut saudara, nggak sungut-sungut kapan sih Tuhan, kapan sih Tuhan. Kalau kita sungut itu lebih lama lagi jadinya, lebih lama lagi. Jika kita hanya menaruh percaya pada hal-hal yang sia-sia, itu akan sia-sia saudara ya. Hanya kepercayaan lambang ini enggak ada. Tuhan mau kita apa? Tetap melekat. Seperti dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus katakan apa? Tinggallah di dalam aku. Ini berbicara apa? Keterikatan hidup dengan Kristus. Jikalau engkau sendiri lepas dari Kristus, engkau tidak bisa buat apa-apa, dan engkau tidak akan menghasilkan buah, dan engkau akan mati karena tidak mendapatkan apa. Kita nggak akan mendapatkan hidup. Tinggal di dalam aku dikatakan, supaya engkau apa? Bisa makan dari Tuhan, bisa bernapas dari Tuhan, bisa bersuka cita dari Tuhan. Saudara, orang yang punya pikiran dan perasaan Kristus, dia akan mempunyai hidup yang penuh dengan sukacita. Orang tanpa sukacita, saudara, dia tidak mempunyai kekuatan dalam hidup. Kenapa? Sukacita dari Tuhan itu perlu. Karena itu menjadi kekuatan dalam hidup ini, saudara. Apapun masalah kita, kalau kita punya sukacita, kita masih punya harapan, kita masih punya kekuatan. Karena ada yang kita percaya, ada yang kita pegang, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi kita butuh sukacita loh dalam hidup ini. Kita butuh sukacita. Jangan kita apa? Stres dengan segala perkara yang terjadi. Jangan saudara. Jangan saudara menjadi apa? Beban berat dengan segala persoalan hidupmu. Ingat, engkau dan aku sudah dimerdekakan Kristus. Jadi apa? Perlu ada sukacita dari Kristus, perlu ada kekuatan dari Kristus. Kita harus punya tujuan hidup. Kita harus punya tujuan hidup, yaitu hidup di dalam Tuhan. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Ini bicara keterikatan juga saudara ya. Keterikatan dengan Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan apa? Kelegaan, mendapatkan kesejukan, mendapatkan sukacita. Kenapa? Raja Daud memaksa jiwanya untuk memuji Tuhan. Karena Daud tahu bahwa Tuhanlah yang sudah melepaskan dia dari jerat maut. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi dia. Tuhanlah yang membela dia dalam persoalannya. Dan Tuhanlah yang mengangkat dia menjadi raja. Ini makanya Daud selalu apa? Memaksa dirinya untuk memuji Tuhan. Walaupun situasinya gak enak. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kapan kita pernah memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan? Paksa jiwa kita untuk memuji Tuhan. Paksa. Jangan tidur. Kalau tidur pagi enak ya, seperti saya khotbah beberapa minggu yang lalu. Tidur pagi itu enak. Kalau mau bangun doa itu rasanya berat sekali. Tetapi ketika kita tahu memang kita harus mengucap syukur, kita mengenal Bapa kita, maka kita akan bangun. Kita akan tinggalkan zona nyaman kita. Karena kita orang yang sudah dimerdekakan. Hiduplah dalam kemerdekaan yang sebenarnya. Supaya apa saudara? Supaya engkau pun menikmati kemerdekaan itu. Kalau tidur pagi mau doa, aduh kok berat sekali ya. Tetapi ingatlah, ketika engkau bisa mengalahkan itu, disitulah engkau satu kekuatan baru ada padamu. Ada kekuatan baru saudara ya. Bagaikan burung Raja Wali kita diperbarui. Jadi jangan terlena saudara dengan zona nyaman daging ini. Kalau mau zona nyaman saudara, sebenarnya hari ini pengennya habis pelayanan kita tidur. Karena kalau sudah malam minggu kami tidurnya amburadul semuanya, nggak karu-karuan. Tapi habis dari sini kita akan rame-rame ke danau sana, ke Babrongko. Saudara, jangan biarkan dirimu diikat dengan perhambaan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Itu terikat dengan perhambaan saudara. Nikmati kemerdekaan ini saudara. Baik kemerdekaan dari dunia ini maupun kemerdekaan dari Kristus. Nikmati semua. Jika kita sudah dimerdekakan, kita layak menjaga hidup kita saudara. Jangan lagi hidup dalam penjajahan saudara ya. Di sini jangan lagi hidup dalam penjajahan. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Orang yang terlepas dari kasih karunia Allah, dia akan terasing dari Allah. Dia akan tersisih dan akan sendirian, tidak lagi melekat kepada Allah, dan dia hanya tempatnya dibuang. Dia akan dibuang dan menjadi kayu bakar. Ini saudara, jadi jangan sampai kita hidup dalam perhambaan dan terlepas dari kasih karunia Tuhan, maka kita akan terasing. Tempatnya pun terasing. Sebab itu Rasul Paulus katakan, jangan sampai kita terbuang. Ayat yang ke-7 ya, di pasal yang ke-5 Galatia tadi. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Dengar ya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Mungkin dulu jemaat Galatia ini begitu setia, begitu mencintai Tuhan sekali. Tapi kok sekarang berubah? Jangan pernah berubah kasihmu kepada Kristus. Dengar baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Saudara, ada apa dengan kamu? Dikatakan ya, ada apa dengan kamu? Dulu kamu berlomba-lomba mengejar Kristus, tapi sekarang kok jadinya apa? Tersendat. Ada apa sebenarnya dalam hidupmu? Ini saudara, kadang banyak yang kita sembunyikan. Ini menjadi penghalang untuk kita datang pada Kristus. Banyak yang kita sembunyikan, banyak yang kita pertahankan. Kenapa sampai demikian? Dan hati-hati juga saudara, bukan dari dalam pribadi, tapi bisa jadi dari luar juga ini menjadi apa? Membuat hubungan renggang dengan Kristus. Oleh sebab itu, langkah pergaulan kita harus kita jaga saudara. Harus kita jaga. Dengarkan, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Dengar saudara, ketika engkau menjadi renggang dengan Tuhan, ketika engkau menjadi putus hubungan dengan Tuhan, ini bukanlah dari Tuhan datangnya, tapi dari si jahat yang berkuasa atas daging manusia. Dari si jahat. Oleh sebab itu perhatikan keadaanmu. Di ayat yang ke-9, sedikit lagi sudah mengkawirkan seluruh adonan.
Sedikit saja engkau dicampur dengan segala kejahatan dunia ini, sudah meruntuhkan imanmu, sudah mengotori kebenaran yang ada padamu. Kan saya pernah sampaikan, dimanapun kita berada, kita yang berpengaruh. Jangan dari luar mempengaruhi kita, tapi dari kita mempengaruhi keadaan itu. Kalau memang tidak mampu, saudara, pisahkan dirimu. Pisahkan dirimu, jangan larutkan dirimu di dalam hal itu. Ini saudara, jadi banyak sekarang apa? Tidak peduli dengan pergaulan, tidak peduli dengan kelompok-kelompok yang mana dia harus bergaul, melibatkan diri. Ini merusak, karena iman kita bisa rusak. Ini yang Paulus sedih melihat jemaat di Galatia. Kok dulu kamu gak begitu? Dulu kamu setia, dulu kamu melakukan kebenaran. Kenapa sekarang jadi begini? Menjadi pertanyaan besar dalam diri Paulus. Karena Paulus melayani jemaat di Galatia ini, dia tidak mau kehilangan apa yang sudah Tuhan berikan padanya. Dia tidak mau kehilangan. Saudara, apa yang Tuhan sudah berikan pada kita? Keselamatan. Amin. Jangan kehilangan keselamatan. Jangan kehilangan keselamatan. Jika engkau benar menerima kemerdekaan dari Kristus, engkau tidak akan pernah lepas dari Kristus. Makanya Paulus selalu apa? Berjaga. Jangan-jangan aku memberitakan Injil, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Dia katakan, tidak cukup engkau hanya memberitakan, bersaksi, tapi jaga kehidupanmu. Tetap keterikatan dengan Allah. Tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap terikat dengan Allah. Sulit ya. Saya sudah katakan, mengawalinya mudah, mempertahankannya yang sulit. Saya bilang hati-hati, iblis caranya kerja luar biasa loh. Jadi jangan sepertinya wah berapi-api, tetapi dia akan patah di tengah jalan, akan mulai menurun pelan. Ini saya tetap ingatkan anak-anak doa siang, duduk. Kalau ada teman, ajak teman masuk doa. Saya katakan begitu. Tapi itu mulai ada tingkat kejenuhan mulai datang ya. Tetapi nggak apa-apa, asal ada kita mengingatkan. Walau bagaimana anak itu masih di bawah apa? Kendali orang tua ya. Jadi kendalikan anak-anakmu. Jangan sampai anak-anak kendalikan orang tua. Ngerti? Ingatkan anak-anak. Ayo berdoa. Tapi ingat saudara, ketika engkau mengendalikan anak-anakmu, engkau juga harus melakukan. Amin. Kita juga harus lakukan. Jangan perintahkan anakmu untuk melakukan, engkau tidak melakukan. Supaya kita sama-sama dimerdekakan benar-benar di dalam Kristus. Inilah artinya apa? Ada saling mengingatkan, menguatkan yang lemah. Ingatkan, lakukan kewajibanmu. Katakan demikian. Ini jadi saya selalu ingatkan. Ayo doa, ayo doa. Jadi kita nggak perlu saudara kayak harus dilihat orang untuk melakukan itu. Enggak. Saya sudah katakan minggu lalu, biar kita menjadi pahlawan yang tidak dikenal manusia, tapi menjadi pahlawan yang dikenal Allah. Lakukan tugasmu. Doakan orang yang ada sekelilingmu. Tapi ingat, jangan engkau lepas hubungan dari Tuhan. Gak perlu saudara, apa yang saya ucapkan gak perlu saudara dengar, tapi Tuhan mendengar. Kita adalah pahlawan yang dikenal Allah. Amin saudara. Untuk kota ini, saudara, gak perlu orang tahu. Tapi ada pahlawan yang Tuhan tetapkan di kota ini. Ini saudara, seperti dua pengintai saudara. Orang tidak kenal siapa pengintai yang diutus oleh Allah, bahkan ingin dibunuh. Tetapi ada perempuan Sunda yang mengenal dia, Rahab yang menyelamatkan. Ini saudara, Rahab Tuhan pakai. Akhirnya terikat dengan perjanjian, maka Rahab diselamatkan. Ketika engkau terikat dengan perjanjian Allah, maka engkau diselamatkan. Engkau diperdekakan. Pengintai sengaja Tuhan pertemukan dengan perempuan ini. Untuk apa? Untuk perempuan ini diselamatkan. Untuk perempuan ini dimerdekakan. Untuk perempuan ini mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Ini saudara, untuk membangun siapa pahlawan yang dikenal Tuhan yang diutus sana. Gak ada yang tahu tuh. Tapi dari sini juga Tuhan utus. Seandainya saya nggak kesana, saya nggak tahu, mungkin saya mati. Tuhan bisa pakai siapa saja ganti saya, bisa. Tetapi saya kehilangan kesempatan yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan mau kehilangan yang baik dari Tuhan. Lakukan kalau ada kesempatan.
sedang lakukan. Karena apa? Sudah beda hitungan untuk besok. Hari ini hitungannya hari ini. Jangan kita cuma memperingati kemerdekaan dunia ini, saudara, tapi pastikan engkau juga telah dimerdekakan di dalam Kristus. Pastikan kita juga orang yang telah merdeka. Ada jaminan dari Tuhan, karena Dia yang memerdekakan kita, maka Dia menjamin semuanya. Oleh sebab itu, saudara, gak usah takut, saudara. Mungkin engkau tidak mampu menghadapi hidupmu, tapi ingat, jangan engkau lepas dari jalurnya Tuhan. Tetap berada di dalam koridornya Tuhan. Tetap ada hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup ini, saudara, cuma satu yang kita kehendaki. Tuhan berkenan kepada kita. Enggak neko-neko. Perkenanan Tuhan yang kita butuhkan, saudara. Kalau perkenanan Tuhan gak ada dalam hidup kita, kita mau jadi apa? Jadi orang Kristen. Perkenanan Tuhan yang kita perlukan. Amin, saudara. Bukan yang lain-lain. Buktinya pastikan bahwa engkau hidup bersama dengan Dia. Bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah siapkan, tempat yang Dia berada, di situ kita berada. Ini saja hidup ini. Jadi kita jangan sampai stres, saudara, hanya karena hidup. Ingat, engkau dan aku telah dimerdekakan. Jangan lagi buat dirimu susah-susah dengan hal-hal yang sementara. Kita boleh nikmati hal yang sementara ini, tapi jangan hal yang sementara ini memperbudak kita. Pegang, saudara, pegang janji Tuhan. Tetap hidupi keinginan Tuhan dalam hidupmu. Tetap jalankan perintah Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan. Orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, ya, tidak peduli dengan segala kesukaran hidup, sebab ia tahu bahwa akhir dari segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati.